katakan shalom. Prosper people say, I grow, and I glorify Fresh Anointing. People say, I grow, I go, and I glorify. Apa kabar Bapak Ibu Saudara yang dicintai Tuhan? Katakan, saya sehat, kuat, makmur, panjang umur, awet muda, dan diberkati Tuhan. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Selamat datang di gereja kita, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kita boleh salam kiri, kanan, depan, belakang, berikan senyuman yang terbaik. Kita mau bersama-sama muji Tuhan, memuliakan Tuhan di tempat ini, amin. Yang sepakat boleh lambaikan tanganmu. Mari kita bersatu hati, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan, pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan sempurna atas hidup kami. Terima kasih untuk sepanjang minggu ini, sepanjang bulan ini, sepanjang tahun ini, penyertaan-Mu Tuhan. Kau ada bersama dengan kami Tuhan Yesus. Siang hari ini kami datang, kami rindu bertemu dengan Engkau Tuhan. Memandang wajah-Mu Tuhan, menyembah-Mu Tuhan Yesus. Dan kami mau mulai, kami habiskan seluruh rangkaian ibadah yang luar biasa siang hari ini. Hanya di dalam satu nama, Allah kami yang besar, ajaib dan perkasa. Yesus Kristus Tuhan namanya, dan semua umat Tuhan yang siap untuk menyembah Tuhan. Sama-sama kita berkata, berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau Yesus pemilik hidup kami. Kau selalu genggam tangan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami bangga punya Allah seperti Engkau. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku, ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Yesus Tuhan. Kuasa-Mu tetap sama Tuhan. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya kami percaya Yesus. Katakan, di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku, ku berserah kepadamu.
badai yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Oh, katakan yang membelah laut, yang meneduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang seluruh hidup kami, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Mari sembah Yesus, Tuhan Allah yang luar biasa, tiada seperti-Mu Bapa. Tiada daya sikara namo, tiada yang mustahil bagi-Mu Tuhan, tiada yang mustahil bagi-Mu Bapa. Oh Yesus Tuhan, oh rada ya rata sikara ya namo, dan ya rata sikara ya rata ya namo. Mari sembah Yesus. Yesus pembuat mujizat sejati. Mari umat Tuhan sampaikan pada Yesus yang membelah laut, yang teduh. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Yang pegang setiap hidup kita, Yesus pembuat mujizat. Dengan iman katakan, yang membelah lautan, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Yesus pembuat mujizat sejati, yang membelah lautan, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang selalu pegang hidup kami, yang selalu buka jalan. Lebih lagi katakan, yang membelah lautan, yang teduhkan badai, yang mustahil terjadi
punya Tuhan yang dahsyat. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Selalu dikerjakan Yesus. Aku percaya padamu. Sekali lagi katakan, aku percaya padamu. Kami percaya Tuhan. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ada telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Berikan sorak-sorai tepuk tangan yang terbaik bagi Yesus Tuhan. Dia pembuat mujizat sejati dalam hidup kita. Haleluya. Haleluya. Dan semua umat Tuhan yang siap lebih lagi bersorak bagi nama Tuhan. Sama-sama kita berkata. Lebih semangat lagi katakan. Berikan tos kiri kanan depan belakangmu. Kita mau bernyanyi bagi nama Tuhan. Kita mau menari di tempat ini bagi nama Tuhan yang hidup. Amin. Mari umat yang dibebaskan Tuhan. Sama-sama kita katakan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Mari angkat tanganmu. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kami dan kini hanya untukmu. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Oh Tuhan, terima kasih Bapa. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Angkat dua-dua tanganmu. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kami dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan nama Yesus selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kami dan kini hanya untukmu. Mari gerakan badanmu. Hidup dia layak dipuji. Yesus Tuhan. Mari umat Tuhan sama-sama katakan. Ku naikkan syukurku, Ku naikkan syukurku. ku naikkan syukurku. Dia Allah yang luar biasa, amin. Dia Allah yang layak disembah, amin. Sampai selama-lamanya kami mau memuji-Mu Tuhan. Kami mau bersuka di dalam-Mu Yesus. Mari umat Tuhan sekali lagi, come on. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan,
nama Yesus, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan. Sekali lagi umat Tuhan takkan berhenti sambil tersenyum, come on. Meninggikan nama Yesus, selalu menari, dibebaskan, dibangkitkan. Hidup yang kau berikan kini hanya untukmu, takkan berhenti memuji, meninggikan nama Yesus. Bangkitkan hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Yesus Tuhan. Nama di atas segala nama, nama yang berkuasa di dalam hidup kita, nama yang sanggup memulihkan, nama yang sanggup menyembuhkan. Hanya nama Yesus. Kamu tepuk tangan yang terbaik bagi nama Yesus. Kau luar biasa Tuhan. Mari sorakan. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Katakan, Allah yang perkasa, tiada yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasuk perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala, ada kuasa, Ada kuasa dalam nama. Nama di atas segala nama. Dari awal katakan, namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Allah yang Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. One, two, three, di bumi di surga, termasuk berkuasa selamanya. Amin. Engkau yang berkuasa Di dalam segala ada kuasa dalam nama Yesus. Hanya ada satu nama yang berkuasa, hanya ada satu nama yang memulihkan. Siapa namanya? Sekali lagi, siapa namanya? Nama di atas segala nama. Amin. Nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Tuhan, segala Tuhan. Sekali lagi, sorakan namanya. Oh Yesus, nama yang telah membebaskanku. segala kuasa tunduk pada nama Yesus. Yesuslah
layak disembah. Selama-lamanya, selama-lamanya. Come on BFA Church, lebih lagi sorakan. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selama-lamanya. Oh Tuhan, Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Come on. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur berkuasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesus. Katakan dengan iman. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Sorak-sorai yang terbaik bagi nama di atas segala nama. Nama yang berkuasa di dalam hidup kita. Sorakan Yesus, Yesus, Yesus. Prosper people say, Fresh Anointing people say, BFA. Lebih semangat lagi katakan BFA. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. 1 bulan 1 kali kita diberikan kehormatan untuk boleh menabur bagi pembangunan BFA Center. Mari Bapak Ibu kita siapkan taburan kita. Kita angkat taburan kita dengan tangan kanan kita. Mari kita perkatakan, maka menaburlah saya untuk pembangunan BFA Center. Dan dalam tahun ini juga saya pasti menuai 100 kali lipat, bahkan 1000 kali lipat. Sebab saya orang yang sangat diberkati Tuhan. Saya menjadi kaya, kian lama kian kaya, sehingga saya menjadi sangat kaya untuk kemuliaan Tuhan, memperluas kerajaan Tuhan, dan mendukung pemberitaan Injil kerajaan Tuhan. Yang siap menabur, sama-sama kita berkata, petugas akan melayani Bapak Ibu Saudara. Kami mengucapkan terima kasih untuk taburan, dukungan, doa dari Bapak Ibu Saudara. Di depan layar monitor terdapat laporan keuangan bulan November tahun 2024. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kaulah kami yang baik, Kau Bapa kami yang baik Tuhan. Kau yang memegang masa depan kami Bapa. Tidak pernah Kau biarkan kami sendirian Tuhan. Kau Yesus yang selalu ada, berjalan bersama dengan kami. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Saat mataku memandang keajaiban karya-Mu, siapakah aku ini yang Engkau hargai dan cintai?
Selalu dan saat ku pikirkan kebaikan-Mu, tak pernah ku kekurangan. Dan saat ku renungkan kesetiaan-Mu, esok kan ku jalan tanpa keraguan. Surya kan terus ada. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Yesus Tuhan. Kau yang memegang masa depan kami Tuhan. Terima kasih. Sama-sama katakan. Mataku memandang keajaiban karya-Mu. Tuhan, Siapakah aku ini yang Engkau hargai dan cintai. Selalu dan saat ku pikirkan kebaikan-Mu, tak pernah aku kekurangan. Terima kasih Tuhan. saat ku renungkan Kesetiaan-Mu, esok kan ku jalan tanpa keraguan. Surya kan terus ada saat kami pikirkan saat ku pikirkan kebaikan-Mu. tak pernah ku kekurangan. Dan saat ku renungkan kesetiaan-Mu, esok kan ku jalan tanpa keraguan. Surya kan terus ada. Masa depan kami terjamin di dalam-Mu Tuhan. Kau gembala kami yang baik. Terima kasih Yesus, kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Mari yang bersyukur, yang minta untuk bangkit berdiri, sama-sama katakan. Dan saat ku pikirkan kebaikan-Mu Tuhan, amin. Dan saat ku renungkan kesetiaan-Mu, esok kan ku jalan tanpa keraguan. Surya kan terus ada. Saat ku pikirkan Terima kasih Tuhan. kebaikan-Mu, Terima kasih. tak pernah ku kekurangan. Oh Tuhan. Saat ku renungkan kesetiaan-Mu, Esok kan ku jalan tanpa keraguan. Surya kan terus. Mari bebaskan rohmu, sembah Dia. Naikkan syukurmu siang hari ini. Oleh karena kasih karunia-Mu Tuhan, kami boleh ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus.
Terima kasih. Asik harana yarana yarana asik harana yarana bo. Kau jadikan kami biji matamu Tuhan. Terima kasih Yesus. Asik harana yarana yarana yarana. Kau gembala kami yang baik Tuhan. Tak pernah tinggalkan kami sendiri. Gembala kami yang baik Tuhan, Engkau Bapa kami yang mengasihi kami lebih dari apa yang kami bayangkan Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Engkau yang terbaik Tuhan. Kasih kami. Mari kesayangan Tuhan sama-sama katakan. Saat ku kan ku jalan tanpa keraguan, surya kan terus ada. Sama-sama katakan. Saat ku pikir kebaikannya, cintanya, kasih sayangnya dalam hidup kita. Kau Bapa yang mengasihi kami, Tuhan Yesus. Thank you Jesus. Kesetiaanmu, esok kan ku jalan tanpa keraguan, surya kau terus ada. Saat ku pikirkan kebaikanmu, tak pernah ku kekurangan. Saat ku renungkan kesetiaanmu, esok tanpa keraguan, surya kan terus ada. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah, katakan atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Mari lebih lagi angkat suara Bapak Ibu Saudara, nyanyikan kasih setia Tuhan, katakan. Sebab kasih setiamu lebih
sampai kami ada hari ini. Kami ada sampai hari ini itu semua karena Tuhan Yesus baik kepada kami. Terima kasih untuk tahun 2024 yang luar biasa. Bersama dengan Tuhan kami sambut 2025. The year of amazing grace. Kemurahan demi kemurahan, kebaikan demi kebaikan. Kasih setia demi kasih setia terus Engkau limpahkan kepada kami. Kami siap diberkati Bapa. Urapan-Mu yang menjamah hati kami. Firman-Mu adalah kebenaran yang memerdekakan, membebaskan dan memberkati kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu, kami siap merenungkannya, kami siap mengalami firman-Mu. Urapan-Mu atas hamba-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus percaya pasti diberkati. Bersama-sama kita berkata, amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Amin. BFA, My Church, My Home. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, sebelum duduk mari senyum depan belakang kiri kanan. Tuhan Yesus mengasihi kita semua, silakan duduk. Shalom Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Perenungan firman Tuhan pada pagi ini judulnya adalah berkat orang yang dicintai Tuhan. Berapa banyak Bapak Ibu percaya Anda adalah orang yang dicintai Tuhan? Tolong angkat tangannya. Puji Tuhan. Mari kita lihat firman Tuhan. Mazmur 127 ayat pertama dan ayat kedua. Versi TB, terjemahan baru. Nyanyian Ziarah Salomo. Sama-sama kita baca. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Ayat 2. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Amin. Bapak Ibu Saudara, Mazmur 127 ayat 1 dan 2 ini judulnya adalah berkat istimewa yang diberikan kepada kita. Saya mendapatkan di ayat 1, di sana ada berkat khusus, yaitu berkat Tuhan yang membangun kehidupan kita. Ya. Tuhan yang membangun keluarga kita, pekerjaan kita, masa depan kita. Yang kedua adalah berkat pengawalan daripada Tuhan. Nah, dalam ayat kedua ya, ada berkat, semua berkat yang istimewa itu diberikan, kata kerjanya di sana, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Jadi dari dua ayat ini kita tahu bahwa ada berkat yang diberikan kepada orang yang dicintai oleh Tuhan. Nah, dalam versi BIMK ya, kita baca nyanyian Salomo. Kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah tukang-tukangnya bekerja. Kalau bukan Tuhan yang melindungi kota, sia-sialah para pengawal berjaga. Ayat 2, percuma saja bekerja keras mencari nafkah, bangun pagi-pagi dan tidur larut malam. Sebab Tuhan, nah saya senang sekali kata kerja di sini adalah menyediakannya. Apa? Semua yang di atas, ayat 1 dan 2. Disediakan Tuhan bagi mereka yang dikasihnya. Sementara mereka tidur. Nah, dalam ayat 1 tadi dikatakan Tuhan memberikannya. Tetapi dalam ayat 2 memakai kata Tuhan menyediakannya. Bapak Ibu. Nah, semua yang Tuhan berikan dan disediakan itu diberikan kepada orang yang dalam kategori adalah orang yang dicintai Tuhan. Nah ini poinnya, sekali lagi, Tuhan yang membangun dan mengawal hidup kita, Tuhan yang memberikan dan menyediakan segala berkat bagi orang yang dicintainya. Jadi spesifikasinya adalah orang yang dicintai oleh Tuhan. Siapa percaya dirinya dicintai Tuhan? Amin. Berarti Mazmur 127 ini buat Anda. Amin Bapak Ibu ya. Menerima berkat dibangun oleh Tuhan, menerima berkat dikawal oleh Tuhan, dan menerima berkat kelimpahan. Maka benarlah firman yang berkata, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, jeripayah tidak menambahinya. Jadi kata kuncinya untuk menerima berkat itu adalah orang yang dicintai Tuhan. Nah, banyak orang bertanya kepada saya, next, bagaimana saya tahu bahwa saya orang yang dicintai Tuhan? Tentu saja bahwa kesadaran bahwa kita dicintai itu bukan
terbatas kepada perasaan. Betul Bapak Ibu ya? Mari kita lihat firman Tuhan. Yohanes 3:16 yang berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Firman tidak berkata karena begitu besar murka Allah. No, tidak. Karena ingat murkanya sudah selesai di atas kayu salib Golgota. Yohanes 3:16 karena begitu besar, terlalu besar kasih Bapa, cinta Bapa akan dunia ini. Sehingga dia telah mengaruniakan siapa? Yesus anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena kasih Allah yang begitu terlalu besar itu, maka dia rela memberikan anaknya Yesus untuk kita. Supaya kita yang percaya kepada Yesus tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Bagaimana saya tahu saya dicintai? Karena Yesus diberikan buat kita. Kalaupun Anda adalah satu-satunya orang yang harus diselamatkan di muka bumi ini, Yesus tetap akan turun ke muka bumi ini dan mati untuk Anda. Dan satu-satunya alasan kita diselamatkan, Pak, Bu, tolong dengar baik. Bukan perbuatanmu, bukan amal salehmu. Kita diselamatkan karena apa? Begitu besar cinta Tuhan kepada kita. Hanya itu. Hanya karena kasih Tuhan yang begitu besar kepada kita. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, nah poinnya. Jadi Yesus diberikan untuk kita dan keselamatan dianugerahkan cuma-cuma untuk kita. Bapak Ibu Saudara, Yohanes 1:12 berkata, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Seketika Anda bertobat lahir baru terima Yesus. Anda menerima Yesus, maka Anda diberi status baru, Anda diangkat, Anda diadopsi, Anda disebut sebagai anak Allah, anak Tuhan. Katakan amin. Jadi di tempat ini tidak ada yang yatim piatu, katakan amin. Kita punya Bapa, kita disebut sebagai anak. Yang kedua, bagaimana saya tahu saya dicintai? Anda dan saya ketika Anda percaya, Anda diangkat jadi anak. Yang pertama kali dipulihkan Tuhan. Yang pertama kali dibereskan Tuhan setelah Anda lahir baru adalah statusmu. Engkau dijadikan anak. Wah ini luar biasa. Diadopsi, diangkat. Nah Bapak Ibu Saudara ini pentingnya, poinnya Anda diberi status anak Bapa. Nah Efesus 1 ayat 6 dan 7 versi BIMK berkata, terpujilah Allah yang agung. Karena melalui anaknya Tuhan Yesus. Karena melalui anaknya yang tercinta, perhatikan, ia sangat mengasihi kita. Jelas sekali ayat ini berkata. Jadi kalau saya yang bilang, Jesus loves you. Mungkin Bapak Ibu enggak percaya, enggak apa-apa. Tapi firman sendiri yang berkata kepada kita bahwa Allah, bahwa Bapa sangat mengasihi Anda. Katakan, saya orang yang dikasihi Tuhan. Amin. Dan kasih Allah kepada Anda diwujudkan dengan Kristus yang diberikan untuk Anda. Anak Allah mati untuk kita. Ayat 7-nya, sebab oleh kematian Kristus kita dibebaskan oleh Allah. Berarti ia sudah mengampuni kita dari dosa-dosa kita. Status Anda hari ini adalah orang benar. Bukan karena perbuatanmu, bukan karena amalmu, bukan karena kebaikanmu, tapi karena dosa kita dihapus oleh darah Yesus. Kepada Anda diberikan jubah yang namanya jubah kebenaran. Hari ini status Anda adalah kebenaran Bapa. Hari ini status Anda adalah orang benar. Amin. Next ini poinnya, Anda dicintai karena Kristus. Yes. Karena semua murka Bapa sudah diselesaikan di mana? Di atas kayu salib Golgota. Jadi status Anda dan saya adalah orang yang dicintai Tuhan. Amin Bapak Ibu? Amin ya. Nah pertanyaan berikutnya, kapan Bu saya menerima berkat orang yang dicintai itu? Ayat B dari 127 tadi berkata, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Tidur di sini bukan bicara masalah benar-benar tidur ya. Shalom. Dan ini bukan waktu tidur ya. Wah ini karena ibu bilang tidur, saya tidur aja. Jangan gitu atuh. Tidur next di sini. Kapan berkat itu diberikan? Pada waktu tidur, istirahat, rest dalam Tuhan. Artinya apa? Anda percaya. Waktu Anda tinggal dalam keadaan rest di dalam Tuhan. Waktu Anda tinggal dalam keadaan rest di mana? Di dalam firman. Firman yang berkata engkau dicintai Tuhan. Waktu kau menaruh seluruh kepercayaan hidupmu. Waktu kau tenang, kenapa? Karena firman. Tenang bukan masalah perasaan, tapi tenang masalah posisi.
Engkau tahu siapa statusmu di dalam Tuhan. Engkau tahu siapa yang beserta dengan engkau. Amin Bapak Ibu. Jadi kapan berkat orang yang dicintai itu engkau terima? Waktu engkau rest di dalam firman itu. Kebenaran firman itulah yang menguatkan hati Bapak Ibu Saudara. Menguatkan Anda. Bahwa apa? Bahwa aku orang dicintai. Karena aku dicintai Bapa, maka aku tahu aku mengalami berkat. Maka Bapak Ibu Saudara, kita akan memberikan yang terbaik buat orang yang kita cintai. Betul kan? Apalagi Bapa surgawi kita. Karena dia begitu mencintai kita. Maka dia memberikan berkat istimewanya buat kita. Orang-orang yang dicintai Tuhan. Anda percaya Anda orang yang dicintai Tuhan? Tinggallah di dalam kebenaran itu. Yakinkan dirimu setiap hari, aku orang yang dicintai Tuhan. Itu namanya rest. Ketika ada pergumulan, ada tantangan, Anda tetap kembali kepada firman yang berkata, aku orang yang dicintai Tuhan. Apapun masalahku, apapun pergumulanku. Satu kebenaran yang tidak bisa berubah, Jesus loves me. Kebenaran itu yang membuat hati Anda kuat. Kenapa? Karena aku percaya firman daripada keadaan. Aku percaya firman daripada kenyataan. Nah, pertanyaan juga yang banyak saya terima. Bagaimana saya bisa mengasihi Tuhan? Bapak Ibu Saudara. Karena tadi kata-katanya bagi orang yang mengasihi Tuhan. Oh, saya juga harus, kalau gitu gimana cara saya mengasihi Tuhan? Banyak kita berjuang untuk berusaha mengasihi Tuhan. Dan ketika hidup kita tidak baik-baik saja, kita mulai introspeksi dan berpikir, saya kurang apa ya sama Tuhan? Iya kan? Kalau mungkin pagi ini Bapak Ibu bangun, di jalan mungkin ada masalah, Bapak Ibu mulai cek and recheck, ada apa ya? Tuhan kenapa marah sama saya ya? Mungkin saya kurang doa, kurang baca doa kitab, kurang berpuasa. Pak, Bu, kekuatan kita untuk mengasihi Tuhan itu terbatas. Bapak Ibu, cinta manusia terbatas ya. Betul ya? Waktu dulu pacarnya six pack, kayak cinta mati kayaknya. Betul gak? Shalom. Waktu suaminya masih six pack cinta mati. Waktu sekarang one pack gitu kan. Masih cinta gak? Banyak udah gak cinta. Kalau cinta manusia itu terbatas. Maka Daud berkata dalam Mazmur. Aku melihat batas-batas kesempurnaan. Daud itu orangnya hidupnya sukses. Bapak Ibu. Tapi Daud sebagai orang yang mengenal Tuhan dan hidup sukses dia berkata. Aku melihat batas-batas kesempurnaan. Hidup kita itu terbatas. Cinta kita kepada manusia, cinta manusia itu terbatas Bapak Ibu. Tapi Daud berkata tetapi hukum-hukummu, firmanmu luas sekali. Wow. Ketika itu bicara dalam dimensi Allah, maka kasih Allah itu tinggi dalam luas lebar, tak terselami oleh kita. Maka konsep Bapa yang mengasihi ini sulit dipahami oleh dunia. Kenapa? Karena kasih dunia itu bersyarat, betul Bapak Ibu? Gak ada yang gratis di dunia ini, betul kan? Buang angin yang gratis kali ya. Sorry ya. Ke toilet aja kita bayar. Kita sudah terbiasa dengan pola pikir semua harus transaksional. Saya baik, Tuhan baik. Saya beribadah, Tuhan memberkati. Saya gak baik, Tuhan mengutuk gitu kan. Padahal itu pola pikir yang salah. Karena hari ini berkat diberikan kepada kita bukan karena transaksional. Tapi karena relasi. Karena engkau anak dan dia Bapa, maka dia memberkatimu. Mau kamu baik, mau kamu gak baik, dia tetap memberkatimu karena dia tetap Bapamu yang baik. Taruhlah pola pikir Anda, taruhlah nilai diri Anda di atas dasar kasih Tuhan yang besar. Kenapa? Kenapa kita gak bisa mengasihi Tuhan lebih daripada dia mengasihi kita? Karena 1 Yohanes 4:19 berkata, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu, apa Bapak Ibu? Yes. Tidak ada seorang pun daripada kita bisa mengasihi Tuhan sebelum kita bisa mengerti bahwa kita dikasihi oleh Tuhan. Tidak ada seorang pun daripada kita bisa mengasihi Tuhan sebelum kita dipenuhi oleh kasih Bapa. Kalau saya membayangkan bahwa hati kita seperti gelas kosong ini. Kalau gelas ini berisi air, saya bisa minum daripadanya. Tapi kalau gelas ini kosong, kita nggak bisa minum dari sana. Betul Bapak Ibu? Anda sulit mengasihi orang sekelilingmu. Anda sulit mengasihi suami, anakmu, pasanganmu. Kalau gelas kasihmu kosong. Kenapa? Kasih kita tidak sempurna. Tapi kalau gelas kasihmu dipenuhi dengan kasih Bapa, shalom. Gelas kasihmu dipenuhi dengan kasih Bapa. Kasih Bapa surgawi kita ini yang memampukan kita mengasihi orang lain. Pak, Bu, kita bisa mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Maka dalam versi King James Version-nya berkata, we love him
Because he first loved us. Oke, minta kunci C. Dia sudah terlebih dahulu mencintai kita. Sadari ini, sadari ini. Halo Bapak Ibu Saudara. Kita gak akan mungkin bisa mencintai Tuhan kalau kita tidak diisi oleh cintanya Tuhan. Kita harus punya kemampuan untuk menerima dari Tuhan. Kita sudah terbiasa dengan pola memberi kepada Tuhan. Betul, pola perjanjian lama dalam pola ibadah bertahun-tahun saya mengajar pujian penyembahan. Datang ke Tuhan tidak boleh dengan tangan hampa, betul. Bawa persembahan. Tapi bukan cuma memberi kepada Tuhan. Kita harus punya kemampuan dilayani oleh Tuhan. Menerima dari Tuhan. Ibu Bapak, waktu kita duduk di tempat ini, izinkan Roh Allah, firman Tuhan sendiri memenuhi engkau. Anda mengalami encounter with God, pertemuan dengan Tuhan. Kita perlu dilayani oleh Tuhan. Dalam konsep perjanjian baru, ibadah itu adalah masuk ke dalam meja perjamuan Tuhan. Di mana kita menikmati persekutuan dengan Tuhan. Bukankah untuk bersekutu dengan Tuhanlah Yesus mati untuk kita? Kita diperdamaikan dengan Allah, amin Bapak Ibu. Tujuan keselamatan bukan hanya membawa kita ke surga. Tapi membawa kita ke dalam relationship with God. Persekutuan kembali dengan Tuhan. Saya mau katakan, persekutuanmu dengan Tuhan lebih penting daripada pelayananmu. Setiap pelayanan kita harus lahir dari hubungan kita dengan Tuhan. Your relationship with God is number one. Waktu Anda datang ke gereja, kita memberi pujian, good. Kita memberi persembahan, good. Tapi ada yang lebih baik di situ. Dilayani oleh Tuhan. Maria duduk di kaki Tuhan. Dan Tuhan bilang, Maria memilih yang terbaik. Marta baik, baik. Tapi Maria terbaik. Karena dia dilayani oleh Yesus. Yesus datang bukan untuk jadikan Anda pelayan Tuhan. Tapi untuk jadikan kita anaknya. Untuk jadikan kita punya hubungan sama Tuhan. Jangan pernah miss masalah ini. Your relationship, hubungan Anda, your encounter with God itu number one. Anda tidak akan bisa mencintai Tuhan lebih dengan usaha, dengan semua. Anda capek. Sebelum Anda dipenuhi dan menikmati dan dilayani oleh kasih Tuhan itu sendiri. Amin. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Katakan sama-sama. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Ayo jemaat Tuhan sama-sama. Ayo, katakan dari hatimu. Yes, Jesus. Dia mencintai kita. Amin. Yes, Jesus loves me. Amin. Yes, Jesus loves the Bible tells me so. Amin. Yesus mencintai Anda. Tanamkan itu di dalam hati Bapak Ibu Saudara. Next, kita bisa mengasihi Tuhan karena Dia sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Kasih Tuhan kepada kita tidak disandarkan kepada kemampuanmu mencintai Dia, tapi disandarkan kepada kemampuannya yang tanpa batas untuk mencintai kita. Katakan amin. Pak, Bu, come on. Next, maka Anda harus beristirahat dalam kesadaran akan kasihnya tersebut. Ayo, istirahat, rest. Setiap hari, I am love. Yes, amin Bapak Ibu. Apapun yang kau rasa, apapun yang kau alami, apapun masalah yang
yang kau hadapi. Seperti apa keadaan hidupmu hari ini, mungkin kau rasa tidak layak. Saya mau katakan kebenarannya, Jesus loves you. Tuhan mencintai kita. Dan Bapak Ibu, bangunlah mentalitas, nilai diri dan gambar diri di atas dua hal. Satu, kasih Bapamu kepadamu. Yang kedua, pribadi Bapa surgawimu. Bapa surgawi yang sangat mencintai kita. Ibu bapak, setiap orang itu memiliki yang namanya inner child. Inner child adalah pengalaman masa kecil kita. Ada yang baik, ada yang buruk. Dan inner child itu mempengaruhi diri kita hari ini. Pengalaman-pengalaman masa kecil yang baik, yang positif, yang negatif, itu mempengaruhi diri kita hari ini. Sayangnya ada banyak orang yang lahir di keluarga yang mungkin tidak harmonis. Dan sayangnya memang tidak ada keluarga yang sempurna. Maka ada banyak orang lahir dan besar dengan luka-luka emosional yang tidak sembuh sampai dia besar. Dan ketika dia menjadi orang dewasa, luka-luka emosional yang tidak sembuh itu termanifestasi ke dalam perilaku dia, karakter dia. Maka mungkin kita ketemu orang-orang yang perilakunya aneh, kita ketemu orang-orang yang karakternya sulit, kita ketemu orang yang kita bisa bilang ini orang biker, biang kerok di mana-mana. Ini orang troublemaker di mana-mana. Kenapa? Ada banyak duri-duri, luka-luka di masa lalu. Duri-duri yang menancap, yang belum sembuh. Yang akhirnya ketika dia besar, duri-duri yang belum sembuh, yang belum dicabut itu. Melukai orang kiri kanan depan belakangnya. Pindah-pindah tempat kerja, gak cocok sini, gak cocok sana, gak cocok sini. Bapak Ibu Saudara, dan kita bisa mungkin mengenal orang ini sebagai pribadi yang sulit. Pribadi yang sedikit temannya mungkin, sedikit orang yang mungkin tidak mudah untuk bergaul. Kenapa? Tampilan luarnya oke, tapi kalau sudah masuk di dalam pertemanan, dia tidak bisa maintain pertemanan itu. Berapa banyak orang yang muncul, yang bertumbuh menjadi orang-orang yang luka secara emosional. Padahal kedewasaan rohani juga berpengaruh dan dipengaruhi oleh kedewasaan mental kita di dalam Tuhan. Bukankah Tuhan ingin kita, tubuh, jiwa, dan roh kita terpelihara sempurna. Sehat jasmani, sehat mental, sehat rohani. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan tanpa kita sadari ada begitu banyak ruang-ruang kosong di dalam hidup kita. Why? Mungkin pola asuhnya tidak baik. Mungkin lingkungan di tempat dia dibesarkan tidak baik. Mungkin ada trauma-trauma secara mental yang dialami orang-orang ini. Tidak ada ayah yang tepuk bahu dia dan bilang, "Nak, aku mengasihimu, aku mencintaimu." Ibu bapak, bapak-bapak, shalom bapak-bapak, shalom bapak-bapak. Bagi anak laki-laki pundak ini sumber kebanggaan. Bagi anak laki-laki pundak itu sumber kebanggaan. Tolong tepuk bahu anakmu. Bilang, Papa bangga sama kamu. Saya terima kamu apa adanya. Saya mencintaimu. Itu yang membangun harga diri dia menjadi sehat. Ada berapa banyak anak yang ketika banyak lubang-lubang di dalam hatinya, emosinya. Ketika dia besar, dia tumbuh menjadi orang yang NPD. Anda tahu NPD? Narcissistic Personality Disorder. Ada berapa banyak anak yang besarnya jadi anak yang apa? Minder. Nggak bisa maksimal dalam hidupnya. Kenapa? Karena dia nggak pernah ketemu seorang ayah yang tepuk pundak dia dan menghargai dia. Dan bilang, kalaupun kamu gagal, kamu tetap anakku. Ibu bapak, tanpa kita sadari ada banyak orang di gereja mengalami yang namanya gangguan kepribadian. Luarnya mah oke, sehat, normal. Sekali lagi, tapi kalau sudah masuk di dalam hubungan pertemanan sosial, mulai duri-durinya keluar. Itu dimulai dari apa? Dimulai dari luka-luka emosional yang tidak bisa sembuh. Ilmu psikologi dan psikiater
hanya bisa mendiagnosa gangguan-gangguan mental, luka-luka emosi. Tapi saya mau kasih tahu kebenarannya. Hanya ada satu yang bisa menyembuhkan itu, yaitu kasih Bapa. Anak-anak, mungkin Anda nggak ketemu orang tua yang sempurna. Ampuni orang tuamu. Karena orang tuamu juga nggak tahu gimana caranya jadi orang tua. Mereka bertumbuh by learning, by doing, cuma lihat copy paste orang tua. Dan banyak luka-luka emosional, luka keturunan yang diturunkan generasi demi generasi. Tapi saya mau sampaikan pada pagi ini. Kebenaran tentang kasih karunia dan kasih Bapa. Itulah yang memberi kepada kita kesembuhan. Anda dilukai, itu bukan salah Anda. Hurt is not your fault. But ingat, healing is your responsibility. Anda harus sembuh. Kenapa? Karena Bapa surgawimu ingin kamu sembuh. Ibu bapak, bangunlah mentalitas. Nilai diri. Ya, gambar diri di atas apa? Kasih Bapa surgawi. Aku orang yang dicintai. Jangan taruh nilai diri, mental diri, gambar diri. Oh, aku orang berada. Enggak salah kalau Anda diberkati Tuhan dengan materi. Tapi saya mau katakan kekayaan itu sementara. Aku dari keluarga darah biru, Bu. Padahal kalau digores juga darahnya merah, betul nggak? Jangan taruh nilai diri, gambar diri di atas semua yang fana di dalam dunia ini. Itu akan membuat Anda kecewa. Termasuk suami istri. Waktu Anda menaruh kebanggaan dirimu kepada pasangan, saya mau katakan pasanganmu manusia biasa yang penuh dengan kelemahan. Taruh mentalitasmu sebagai anak Bapa. Aku dicintai, aku dikasih, aku diterima apa adanya. Taruh nilai dirimu, gambar dirimu di atas kasih Bapa. Yang menerima kita apa adanya. Amin Bapak Ibu. Pribadi Bapak yang gak pernah berubah. Bapak Ibu, orang tua kita secara jasmani, satu waktu mereka dipanggil Tuhan loh, kembali ke surga, betul? Tapi Bapa surgawi kita tidak pernah meninggalkan kita. Dalam pelayanan konseling, saya menemukan kasus-kasus yang berat loh Bapak Ibu. Kasus-kasus yang berat. Orang-orang yang bukan cuma gangguan kepribadian, tapi betul-betul sudah gangguan mental. Dan sebagai konselor saya juga nggak tahu gimana cara nolongnya. Bapak Ibu Saudara, ini kasus yang berat. Belasan tahun minum obat dari psikiater. Dan itu betul-betul diagnosanya adalah gangguan mental. Ketika orang di konseling dengan saya, satu persatu, maksud saya sesi per sesi. Kekuatan saya cuma satu. Mempertemukan dia dengan kasih Bapa. Karena saya tahu bahwa kasih Bapa itu obat untuk semua kondisi mental. Ketika orang ini sampai pada titik dia bisa menerima keadaannya. Dan bersama Bapa dia bisa melewati itu. Dia bilang sama saya, Bu, saya udah berkali-kali konseling. Saya udah minum obat sekian lama. Tapi baru sekarang saya merasa penuh sukacita. Kenapa? Karena saya tahu saya dicintai oleh Tuhan. Dalam keterbatasanku kuasa Tuhan sempurna. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu. Ya, dia udah gak konseling lagi sama saya, tapi sometimes masih kadang-kadang kontak. Dia udah bisa kerja dengan normal. Dia bisa kerja dengan baik. Dia bisa bangun hubungan baik dengan keluarganya. Saya lihat dia menikmati kehidupan, suka posting di Instagram Bapak Ibu. Dia minum di kafe ini, dia sana beraktivitas. Wow. Saya percaya bahwa kasih Bapa itu adalah obat untuk semua masalah. Bangun mentalitas, nilai diri dan gambar diri Anda di atas apa? Kasih Bapa dan pribadi Bapa surgawimu. Nah Bapak Ibu, Matius 3:17 next. Pelayanan Tuhan Yesus pun dimulai dengan apa? Pengakuan dari Bapaknya loh Bapak Ibu. Pengakuan dari Bapaknya. Pengakuan dari Bapa surgawinya kepada Yesus lah yang membuat Yesus siap untuk bisa melayani Tuhan. Dan saya mau katakan ketika Bapa berfirman, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Firman yang sama hari ini berkata kepada kita, engkau adalah anak yang dikasihi oleh Bapa. Dan Bapa berkenan kepada Bapak Ibu Saudara.
Anda bukan orang yang sedang mencari perkenanan Tuhan, tidak. Anda tidak sedang berusaha menjadi berkenan di hadapan Tuhan, tidak. Karena darah Yesus lebih dari cukup untuk membuat engkau berkenan di hadapan Tuhan. Darah Yesus adalah jubah kebenaran yang dikenakan kepada kita. Sehingga hari ini status kita adalah orang benar. Nah Bapak Ibu Saudara, next, kesadaran Anda dicintai oleh Tuhan itu akan membuat Anda dapat mencintai Bapa dengan sepenuhnya. Maka ayo Bapak Ibu jemaat Tuhan, biar Anda rest di dalam kesadaran akan kebenaran ini, bahwa Anda dicintai, dikasih, diterima apa adanya. Dunia boleh menolak Anda, dunia boleh tidak menghargai Anda, keluarga Anda boleh menolak Anda, keluarga Anda tidak menghargai Anda, it's okay. Jangan khawatir karena Bapa surgawimu selalu ada untukmu. Izinkan dirimu dipenuhi dengan kebenaran ini. Setiap langkah hidup Bapak Ibu Saudara, Anda tetap dan terus sadar, aku dicintai, aku dikasihi. Nah Bapak Ibu Saudara, lanjut ke dalam Roma 8:28. Banyak orang bertanya kepada saya, Bu bagaimana dengan Roma 8:28? Yang berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan apa? Kebaikan. Ini ayat populer. Bagi siapa Allah mendatangkan kebaikan? Ayat ini bilang, bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kalau baca ayat ini berarti kebaikan Tuhan ada syaratnya dong Bu. Buat mereka yang mengasihi Tuhan dan mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Oke, kita lihat dulu versi BIMK. Versi BIMK berkata, kita tahu bahwa Allah, Bapak Ibu, mengatur segala hal. Amin. Sehingga menghasilkan yang baik. Dia mengatur segala hal sehingga menghasilkan yang baik untuk orang-orang yang mengasihi Dia dan yang dipanggilnya sesuai dengan rencananya. Next. Bapak Ibu Saudara, di sana dikatakan orang yang mengasihinya dan orang yang terpanggil dalam rencana Allah. Ibu Bapak, statement ini, ayat ini bukan persyaratan untuk menerima kebaikan Tuhan. Tapi ini adalah gambaran kita, orang-orang pilihan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ini bukan persyaratan Bapak Ibu, saya harus mengasihi Tuhan dulu, saya harus terpanggil dulu, baru nanti Tuhan bekerja. Enggak. Bukan, ini bukan persyaratan. Tapi ini adalah gambaran kita sebagai orang-orang pilihan Tuhan. Next, karena yang disebut orang percaya itu siapa? Orang yang dipilih Bapa, amin. Dan orang yang mengasihi Bapa. Kenapa orang itu bisa mengasihi Bapa? Karena dia tahu Bapa sudah terlebih dahulu mengasihinya. Amin. Anda tahu Anda dikasihi? Anda orang yang dipilih Tuhan? Andalah yang dimaksud dalam Roma 8:28. Next, dan inilah warisan Anda sebagai orang yang cintai Tuhan. Bahwa segala sesuatu dalam hidup saya bekerja sama untuk mendatangkan amin. Sekalipun itu buruk, tapi jangan khawatir karena engkau orang yang dicintai. Maka Tuhan mengubah itu untuk mendatangkan kebaikan. Nah Bu, bedanya apa sama orang yang gak percaya dalam Tuhan? Ibu Bapak, bagi orang yang tidak di dalam Tuhan, hal yang buruk akan membuat mereka jatuh terperosok. Tapi buat kita, firman Allah berkata, 7 kali orang benar jatuh, tangan Tuhan yang kuat mengangkat kembali. Artinya walaupun dunia merancangkannya untuk menjatuhkanmu, Bapa surgawimu tidak akan tinggal diam. Dia akan bekerja di sana untuk apa? Mendatangkan mengubah bencana menjadi mukjizat. Mengubah masalah menjadi kebaikan dalam hidup kita. Pak Bu, next. Tidak berarti semua hal itu berasal dari Tuhan loh Bapak Ibu. Ya, waktu Anda sakit jangan bilang, oh dari Tuhan. Enggak, Tuhan enggak pernah kasih penyakit. Anda jangan berpikir seperti Ayub. Hal-hal yang buruk itu bisa berasal dari satu, si jahat, betul. Setan bisa mendatangkan yang buruk buat Anda, tujuannya untuk merusak. Tapi ingat, Tuhan mengubahnya untuk mendatangkan. Yang kedua, hal-hal yang buruk bisa berasal dari mana? Kejatuhan dunia, tempat di mana kita atau saya berada. Ibu Bapak, dunia ini sudah tambah rusak loh. Betul kan? Polusi ada di mana-mana, kejahatan ada di mana-mana. Betul Bapak Ibu? Ya. Polusi ada di mana-mana. Sekarang ada penyakit ABCD. Kenapa Bu? Karena alam kita sudah berubah. Betul Bapak Ibu? Saya kasih contoh. Ya Bapak Ibu, 2 tahun yang lalu saya didiagnosa rheumatoid arthritis, autoimun. Ya kenapa? Satu faktor lingkungan yang mengalami polusi. Sekarang banyak orang kena autoimun, namanya aneh-aneh gitu Bapak Ibu Saudara. Mudah-mudah kena autoimun, kenapa? Karena alamnya sudah rusak. Tapi perhatikan,
Kalaupun itu terjadi, saya mau katakan Tuhan tetap bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Ibu bapak, ketika saya didiagnosa, saya ikuti pengobatan, saya tetap declare dan saya percaya bahwa Tuhan sudah sembuhkan saya. Penyakit saya sudah selesai 2000 tahun yang lalu. Saya imani itu. Saya perkatakan itu. Saya percaya Kristus ada di dalam saya. Maka yang mengalir dalam diri saya adalah apa? Kesembuhan Kristus. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara, saya cuma kontrol 3 bulan sekali. Dan dokter sudah bilang ini udah bagus sekali. Secara medis autoimun itu uncurable. Tapi bagi Tuhan, oleh bilur-bilurnya saya sudah disembuhkan Tuhan. Tidak ada jejak sama sekali Bapak Ibu. Sekarang saya cuma makan obat untuk maintenance seminggu sekali. Enggak ada masalah. Saya bisa beraktivitas dengan normal. Haleluya. Memang dunia ini rusak. Tetapi ketika dunia itu rusak dan mempengaruhi engkau, firman Allah menjaminmu keburukan itu Tuhan ubah menjadi kebaikan. Yang ketiga, hal buruk bisa berasal dari kesalahan kita. Betul gak Bapak Ibu? Iya kan? Kita ini kan kadang-kadang gampangnya dikit-dikit setan, dikit-dikit tengking. Enggak semua masalah itu masalahnya penyebabnya setan loh Bapak Ibu. Setan tuh bisa sakit hati loh Bapak Ibu. Dia tuh dikit-dikit jadi kambing hitam itu kan. Kok gua gak tahu apa-apa gitu kan. Nah mungkin jadi kesalahan kita. Contoh, ini cuaca sedang pancaroba Bapak Ibu, betul ya? Terus naik motor, gak pakai jaket, hujan-hujanan gitu kan. Oh tenang, Christ in me. Sampai rumah panas, menggigil batuk, pneumonia. Tuhan gimana ya? Bukan Tuhan gak jaga, kamu bodoh sayang. Iya kan? Jadi Bapak Ibu Saudara, next. Tuhan tidak ada di belakang hal-hal buruk. Bila hal-hal buruk terjadi, Bapa membuat semua bekerja untuk mendatangkan. Amin. Maka kesimpulannya, katakan puji Tuhan. Udah mau selesai. Hiduplah dalam kesadaran apa? Saya orang yang paling. Amin. Tinggallah dalam kasih Bapa. Amin. Maka bangun tidur, ayo. Ya, doa. Baca firman, amin. Jangan bangun tidur langsung buka HP, amin. Ya, penelitian menyebutkan bangun tidur buka HP, lihat reels, lihat video pendek, ingat bahaya. Bahaya untuk otak Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena gelombang otakmu yang tadinya istirahat langsung masuk gigi 4. Kecepatan 120 km per jam. Makanya banyak anak Tuhan bangun tidur lihat reels kanan kiri. Sepanjang hari itu uring-uringan. Uring-uringan bukan masalah tanggal muda, tanggal tua, enggak. Kenapa? Karena otaknya bekerja terlalu cepat. Bahkan sebelum tidur dibiasakan tidak pegang HP. Penelitian menyebutkan gelombang otak kalau lihat reels, video pendek itu gelombang otak kita cepat Bapak Ibu. Makanya banyak anak Tuhan insomnia gak bisa tidur. Bukan karena masalah bantalnya kurang empuk atau kasurnya kurang empuk. Tapi ketika Anda tidur, otak Anda terus bekerja 120 km per jam. Makanya kalau mau tidur, please tutup semua handphone. Baca Alkitab. Ngobrol mungkin sama keluarga. Ya, baca buku rohani. Supaya apa? Gelombang otak Anda itu turunnya pelan-pelan Bapak Ibu Saudara. Ya, penting banget loh ini. Setiap pagi saya bangun, saya gak mau langsung buka HP. Saya buka Alkitab saya buka buku catatan saya buka buku rohani. Saya baca, saya pelan-pelan, saya renungkan, saya menyembah Tuhan, saya baca. Lewat setengah jam baru saya buka HP. Ibu Bapak tahu kenapa? Kalau begitu saya buka HP, notifikasi langsung masuk. Betul kan? Pekerjaan numpuk langsung. Wah haleluya, no saya gak mau. Saya izinkan diri saya dipenuhi dengan kesadaran dulu. Aku anak Bapa, aku anak yang dicintai Bapa. Ketika saya dipenuhi dengan kesadaran aku anak yang dicintai, aku anak yang dikasih, Christ in me. Kristus ada di dalam aku melekat kepada Kristus, maka kesehatan Kristus, kemuliaan Kristus, sukacita Kristus ada di dalam aku. Amin, saya declare setiap hari. Ketika keluar kamar penuh sukacita damai sejahtera Bapak Ibu. Kenapa hatimu gelisah? Kenapa rusuh? Karena kita belum membuka hati untuk dipenuhi oleh kasih Bapa surgawimu. Ketika saat teduh saya duduk di kaki Tuhan. Saya mengizinkan Bapa penuhi aku dengan kasih-Mu. Layani aku Bapa. Waktu saya penuh dengan kasih Bapa. Wow.
Bapak Ibu Saudara, sebesar apapun tantangan yang saya hadapi, saya kuat bersama Bapa. Sebesar apapun masalah yang saya hadapi, saya menang bersama Bapa. Karena saya tahu, saya ingat firman-Nya, aku orang yang dicintai, ada berkat istimewa untuk aku. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Bapa yang menyertai aku. Amin, saya tidak takut, saya tidak khawatir Bapak Ibu Saudara. Nah, come on, setiap hari hiduplah dalam kesadaran Anda orang yang dicintai. Kalau Anda sadar Anda dicintai, itu akan mengubah cara berpikir Anda. Mengubah cara Anda berperilaku kepada pasangan, kepada keluarga. Kenapa? Karena Anda tahu Anda dicintai. Kalau hatimu penuh dengan kasih Bapa, maka yang keluar dari perkataanmu adalah kasih Bapa. Kasih kita sebagai manusia sekali lagi terbatas. Maka izinkan bangun dirimu, bangun gambar dirimu, bangun nilai dirimu di atas pengakuan Bapa terhadapmu. Kau anak yang dicintai, dikasihi, diterima apa adanya. Katakan amin. Mari kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Haleluya. Yuk. Diri aja. Kasih Yesus sungguh indah di dalam hidupku ini. Sungguh manis, lebih manis hidup bersama Yesus. Katakan Yesus, nama Yesus, pujilah Dia. Oh kasih-Nya kepada saya, amin, sampai selama-lamanya. Mari sama-sama dari awal kita berkata, kasih Yesus sungguh indah, amin, di dalam hidupku ini. Sungguh manis, lebih manis hidup bersama Yesus. Mari panggil namanya Yesus, nama Yesus, pujilah, pujilah Dia. Oh kasih-Nya kepada saya, amin, sampai selama-lamanya. Katakan Yesus, Yesus, nama Yesus, pujilah. Oh cintanya kepada saya, amin, sampai. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan saja katakan Yesus, Yesus, Yesus. Nama yang begitu mencintai kita. Yes. Katakan cintanya, cintanya. Mari saya undang kita boleh bangkit berdiri bersama-sama, katakan Yesus, nama Yesus, pujilah Dia. Oh cintanya kepada saya sampai selama-lamanya. Cintanya, oh cintanya kepada saya, amin, sampai selama-lamanya, amin. Kami bersyukur karena kami dicintai Tuhan. Sedalam apapun luka-luka yang pernah kami alami, kami tahu kasih Bapa cukup untuk menyembuhkan kami. Terima kasih untuk kasih setiamu, kebaikanmu. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan yang menerima kami apa adanya.
Tuhan yang kasih-Nya tidak bersyarat. Tuhan yang selalu baik dalam segala keadaan. Terima kasih. Bapak, saya berdoa untuk semua jemaat yang Kau cintai ini. Pagi hari ini, biar cinta-Mu memenuhi hati mereka. Cinta-Mu mengalir dalam hati mereka. Cinta-Mu menyembuhkan setiap luka-luka. Cinta-Mu memenuhi setiap bejana hati yang kosong, Tuhan. Ada begitu banyak orang yang bejana hatinya kecil, kosong, bahkan bocor. Pagi ini saya berdoa, cinta Yesus dan kesadaran akan cinta Yesus penuh atasmu. Kau tidak pernah ditinggalkan sendirian. Engkau dikasih, kau dicintai. Apapun keadaanmu. Dunia boleh berkata engkau tidak layak. Kau tidak sempurna. Yes. Kita sempurna dan kita layak karena darah Yesus. Karena darah itulah kita dilayakkan menerima kasih yang begitu besar. Koralabasykaraya. Saya berdoa siang hari ini Tuhan sembuhkan hati yang terluka, hati yang kosong. Tuhan sembuhkan umat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Saya berdoa semua jemaat Tuhan mengalami perjumpaan dengan kasih Bapa. Dan mulai hari ini menaruh nilai diri, mentalitas dan gambar dirimu di atas pengakuan Bapa atasmu. Pengakuan yang berkata engkau orang yang dikasihi. Di atas pengakuan dan kehadiran Bapa surgawi yang sekali-kali tidak pernah meninggalkan engkau. Bapak, saya berdoa urapan-Mu turun atas semua jemaat-Mu sehingga mereka mengerti tinggi dalam luas lebar kasih Kristus. Kasih yang melampaui segala sesuatu. Wahyukan kepada kami kasih itu. Kasih Yesus yang sempurna. Saya berdoa untuk kesembuhan pemulihan, kesembuhan hubungan, kesembuhan hati. Anak-anak yang disembuhkan, orang tua yang disembuhkan. Saya berdoa siang ini. Yesus, nama Yesus, pujilah Dia, kasih-Nya kepada saya selama-lamanya sampai selama-lamanya. Sekali lagi, Yesus, nama Yesus, pujilah Dia, cintanya kepada saya sampai selama-lamanya. Cintanya, oh cintanya kepada saya, sampai selama. Sekali lagi katakan, oh cintanya kepada saya sampai selama-lamanya. Mari Bapak Ibu Saudara kita angkat roti dengan tangan kanan. Kita persiapkan perjamuan kudus pada siang hari, perjamuan Tuhan. Angkat roti dengan tangan kanan kita. Inilah bukti cinta Tuhan Yesus yang diwujudkan lewat pengorbanannya di atas kayu salib Golgota. Tidak ada lagi yang Dia tahan bagi kita. Bahkan Dia berkata sudah selesai. Supaya hari ini kita mewarisi hidup yang sehat, kuat, makmur, panjang umur, diberkati, dicintai Bapa. Apakah Bapak Ibu Saudara percaya kau angkat dengan tangan kananmu adalah tubuh Tuhan Yesus? Ambillah minum dengan syukur dan rasa hormat dalam nama Yesus. Angkat cawan yang berisi darah Tuhan Yesus. Inilah darah perjanjian, darah Tuhan kita yang sudah dicurahkan untuk menghapus semua dosa-dosamu.
Darah inilah yang menjadikan kita kebenaran Bapa di dalam Kristus. Darah inilah yang melayakkan kita dan membenarkan kita. Darah inilah yang menyembuhkan semua luka-luka yang ada di dalam hati Bapak Ibu Saudara. Darah inilah yang menjadi jaminan untuk semua janji Allah bagi kita. Apakah Bapak Ibu percaya kau angkat dengan tangan kananmu adalah darah Tuhan Yesus? Ambil dan minum dengan syukur dan rasa hormat dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih. Ucapkan syukur Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada teri pertolonganmu dalam hidupku. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam. Amin. Syaralata karalaba sandayaralaba. Syukur. Terima kasih Bapa. Terima kasih dan sebentar kami membawa persembahan syukur kami di hadapan Tuhan. Taburan kami yang terbaik di hadapan Tuhan. Sebab kami tahu kami orang yang dicintai Tuhan. Terima kasih kami bawa yang terbaik di hadapan-Mu Bapa. Dan sebelum kami, anak-anak-Mu, kekasih-kekasih-Mu pulang dari tempat ini. Mari Bapak Ibu Saudara angkat tangan Bapak Ibu Saudara. Pulanglah dan terimalah berkat dan kasih karunia dari Allah Bapa di surga. Cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus. Menyertai kita sekalian dari hari ini sampai selama-lamanya. Percaya sudah diberkati, sama-sama katakan amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, shalom. Saatnya kita akan membawa taburan kita Bapak Ibu. Petugas akan melayani Bapak Ibu bagi Bapak Ibu yang akan membawa persembahan secara cash. Dan bagi Bapak Ibu kami mohon maaf karena ada masalah dari barcode yang ada Bapak Ibu. Jadi barcode ini mungkin tidak bisa digunakan, tapi Bapak Ibu yang mau memberikan persembahan di sini bisa transfer ke nomor rekening Mandiri. Ya, nomor rekeningnya ada di depan maupun ada di kursi di depan Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara atau kalau Bapak Ibu mau memberikan taburan, nggak apa-apa dimasukkan ke dalam persembahan persepuluhan juga itu tuh nggak masalah, karena tetap nanti kita gunakan juga untuk operasional maupun pelayanan di gereja kita. Ini adalah scan barcode dan persepuluhan nomor rekening.
persepuluhan Bapak Ibu, dan juga bagi Bapak Ibu yang mau menabur untuk persembahan gedung, Bapak Ibu sudah kami sediakan nomor rekeningnya dan scan barcode-nya. Puji Tuhan, selamat datang di gereja kita Betania Fresh Anointing, senang boleh berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara. Setiap hari Minggu ada 4 jam ibadah, jam 7, 9, 11 dan jam 5 sore. Semua jam ibadah, ada ibadah untuk putra putri Bapak Ibu usia junior church, sekolah minggu, tunas remaja, dan usia youth. Untuk ibadah youth diadakan hanya 1 kali jam 9 Bapak Ibu di ruang Gensa. Karena ibadah youth juga diadakan hari Sabtu, setiap hari Sabtu jam 4:30 sore di gedung gereja kita di BFA Baros. Baik, puji Tuhan. Ibadah tengah minggu, ibadah WRC di tempat ini, ruang Balarea jam 18.30. Hari Kamis kami mengundang Bapak Ibu Saudara boleh hadir. Sementara kegiatan rutin kita di setiap minggunya ada ibadah doa puasa, juga ibadah maju doa puasa setiap Selasa, Rabu, Kamis. Ya, juga ibadah doa fajar Bapak Ibu. Ya, Pondok Daud doa fajar, juga doa fajar diadakan. Untuk doa fajar setiap hari Sabtu jam 6 pagi di gereja kita di Baros. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara boleh ambil bagian. Baik, dan puji Tuhan tidak terasa kita sudah sampai di bulan Desember. Banyak sekali kegiatan kita di bulan Desember yang luar biasa ini. Haleluya, Bapak Ibu Saudara, yang pertama ada Natal Umas. Haleluya. Mana umas-umas yang hadir? Ada? Iya. Hari Rabu hari Rabu di gereja kita di Baros ya. Yang umas jangan tepuk tangan. Oh, iya. Rabu 11 Desember jam 10 pagi di gereja kita di Baros. Ya, mari kami mengundang ibu bapak usia 60 tahun ke atas, juga mungkin orang tua Anda bisa diantarkan ya, atau mungkin punya kenalan atau punya tante, om ya yang mau hadir, boleh silahkan terbuka untuk umum. Hari Rabu 11 Desember jam 10 pagi. Ya, oke, next kita ada perayaan ibadah Natal BFA. Ya, Natal BFA ini umum Bapak Ibu dan digabung juga dengan Natal Fresel. Jadi Fresel nanti akan datang. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang belum bergabung juga gak apa-apa, silahkan datang karena ini Natal BFA diadakan hari Selasa 17 Desember di ruangan ini, ruang Balarea. Jam 18.30 nanti dimeriahkan oleh artis-artis BFA. Wes, mantap, wow gitu ya. Baik, berikutnya Natal untuk Junior Church diadakan Sabtu 21 Desember. Hari Sabtu Bapak Ibu jam 10 pagi di gedung gereja kita di Baros. Nah, istimewa sekali karena ada basar, Bapak Ibu ada kabaret, pokoknya ini meriah sekali. Sekali lagi 21 Desember. Ya, kemudian jadwal ya untuk anak youth akan mengadakan Natal di bulan Januari, 11 Januari dan istimewa sekali juga akan dilayani oleh Pastor Raguel Lewi. Ya, bagi Bapak Ibu yang mau datang, saya mau datang Bu, tapi bukan youth, nggak apa-apa, boleh datang aja Bapak Ibu ya. Silahkan Anda pasti diberkati Tuhan. Yes. Kemudian ya, jadwal untuk ibadah Natal, Bapak Ibu Saudara di ruang Balarea ini ibadah malam Natal jam 5 sore ya. Ibadah Natal hanya 2 kali jam 9 dan jam 11. Sementara di Baros jam 6 ya. Dan untuk Natal di Baros jam 8 dan jam 10.15, jadi sama seperti ibadah minggu. Bapak Ibu Saudara bisa menyesuaikan diri dengan jam ibadah yang ada, mau ibadah di Balarea boleh, mau di Baros boleh. Yang gak boleh adalah gak ibadah kemana-mana ya. Baik, puji Tuhan. Yes, semua diberkati Tuhan. Nah, yang terakhir Bapak Ibu yang mau menyerahkan anaknya, putra putrinya kepada Tuhan, ada 2 kesempatan hari Selasa dan Rabu. Bapak Ibu silahkan mendaftarkan diri dulu di counter pelayanan di depan. Nanti petugas kami akan mencatat dan memfollow up Bapak Ibu Saudara yang akan menyerahkan putra putrinya kepada Tuhan. Dan yang paling terakhir Bapak Ibu yang membutuhkan informasi seputar gereja kita maupun pelayanan atau butuh pelayanan. Bapak Ibu Saudara bisa menghubungi call center atau Bapak Ibu bisa menghubungi petugas kami sekali lagi yang ada di counter pelayanan di depan. Baik, puji Tuhan, berapa banyak yang tahu dirinya dicintai Tuhan. Wow, puji Tuhan, haleluya. Kita orang-orang cintai Tuhan. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa dalam ibadah kita yang lebih dahsyat luar biasa. Tuhan Yesus memberkati dan shalom.